Selamat datang di Chayat Story. Kisah pemuda yang memiliki keahlian bela diri dan menjadi dokter jenius setelah keluar dari penjara. Sebelum lanjut ke ceritanya, silahkan like, share, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk pemberitahuan bab selanjutnya. Bab 26. Dev. Nona Yuki lumayan juga. Dari nadanya dia terdengar seperti nona muda dari keluarga kaya, tapi dia sama sekali tidak sombong dan arogan. Kamu harus berusaha keras. Setelah Yuki pulang, Selin berkata pada Dev. Ibu, kami hanya teman biasa. Dev berkata dengan pasrah. Dev, saya rasa nona Yuki lumayan juga. Kamu dengarkan saja ibumu, dan berusaha lebih keras. Ayahmu ini tidak pernah salah menilai orang. Saat itu, Edward juga ikut menimpali. Perlu diketahui kalau Edward tidak pernah membahas masalah seperti ini dengan Dev. Sepertinya kali ini dia benar-benar menyukai Yuki, dan merasa kalau Yuki tidaklah buruk dan membujuk Dev. Sudah, kalian tidak perlu mengkhawatirkanku. Dev pasrah dan berjalan menuju kamar tidur. Setelah masuk kamar, Dev tidak langsung tidur. Dia duduk bersila sambil memejamkan kedua matanya, memfokuskan konsentrasinya. Seni konsentrasi hati mulai aktif, dan energi spiritual di sekitarnya langsung mengalir menuju Dev. Selama 3 tahun Dev terus berusaha keras dan berlatih. Dia tidak pernah istirahat satu hari pun. Ini juga merupakan permintaan Ryu. Meskipun sekarang dia sudah bebas dan Ryu tidak bisa mengaturnya lagi, tapi Dev tetap mempertahankan konsistensinya. Segera, energi spiritual yang ada di puncak gunung memasuki tubuh Dev bersamaan dengan nafasnya. Energi spiritual itu membentuk pusaran kecil di sekitar tubuh Dev dan kemudian dihirup oleh Dev. Sekarang Dev hanya melatih kekuatan periode energi Ki. Oleh karena itu energi yang dia serap relatif kecil. Bahkan jika dia menghirup energi spiritual dalam jumlah banyak, tubuhnya saat ini tidak dapat mengkonsumsi energi itu sekaligus. Dia perlu meningkatkan kekuatannya secara bertahap. Waktu berlalu dengan cepat, matahari sudah menunjukkan dirinya, dan Dev mulai membuka matanya perlahan. Dia menghembuskan napas panjang lalu merasa tubuhnya jauh lebih nyaman daripada sebelumnya. Energi spiritual di sini jauh lebih kaya dan lebih murni daripada di penjara. Setelah berlatih dia bahkan tidak merasa kelelahan. Dev, ayo sarapan. Suara Selin terdengar dari luar kamar. Dev merenggangkan otot dan tulangnya lalu membuka pintu dan keluar dari kamar. Sarapan disiapkan oleh Edward. Sangat mewah, apalagi setelah kedatangan Yuki semalam. Sifat Edward terhadap Dev jelas berubah menjadi lebih lembut. Yang paling terlihat adalah senyuman di wajahnya, tidak terlihat kuno lagi. Setelah sarapan, Selin mengajak Edward untuk menemaninya berkeliling, sedangkan Dev berencana turun gunung, dan mengunjungi beberapa pasar antik untuk mencari kuas spiritual dan batu sinabar. Dia ingin segera menyembuhkan mata ibunya agar ibunya bisa melihat lagi. Di villa tengah gunung milik Sana, Jaki dan Yuna masih di sana, mereka menginap. Saat itu wajah Sana terlihat marah. Dia mengingat Dev yang merusak resepsi pernikahannya, dan langsung kesal. Sekarang Dev malah tinggal di villa di atas gunung, membuat Sana merasa lebih jengkel lagi. Jaki, kapan saudara-saudaramu itu akan tiba? Sana bertanya pada Jaki. Segera, saudaraku itu berlatih bela diri. Kalau hanya mengalahkan Dev, hanyalah hal mudah bagi mereka yang berkelana di jalanan, dan penuh solidaritas. Jaki tahu Sana tidak akan puas kalau tidak melampiaskannya, jadi dia menelpon teman-temannya untuk datang melawan Dev. Dia juga ingin membalaskan dendamnya pada Dev. Baguslah, saya tidak percaya kalau Dev tidak akan pernah turun dari sana, dan keluarga Tanaka akan melindunginya seumur hidup. Sana menggertakkan giginya. Sampah itu bahkan mematahkan tangan Navarro, merusak resepsi pernikahanku, dia pantas mati. Setelah berkata dengan marah, Sana menatap Jaki dan berkata, saya mau ke rumah sakit untuk menjenguk Navarro. Masalah Dev saya serahkan padamu, kalau sudah beres, bagianmu tidak akan berkurang sedikit pun. Tidak masalah, kamu tunggu saja kabar baik dariku.
Jackie mengangguk dengan senang. Bab 27. Dev berjalan turun gunung. Dan saat sampai di pertengahan, ada 4-5 orang yang menghalanginya. Dev, saya sudah menunggu setengah hari di sini, akhirnya kamu turun juga. Jackie tersenyum dingin sambil menatap Dev. Di belakang Jackie ada beberapa orang yang membawa tongkat dengan wajah garang. Untuk apa kamu menungguku? Dev melirik dingin ke arah Jackie, kalau mau berkelahi. Hanya beberapa orangmu ini tidak akan cukup untuk melawanku. 10 pengawal keluarga Kintan saja sudah kukalahkan. Kamu kira hanya beberapa orang ini bisa melawanku? Hahaha. Dev, kamu sepertinya tidak tahu siapa orang-orang ini, malah berani membual, jangan nanti kamu memohon ampun dan menangis seperti perempuan saja. Jackie tertawa terbahak-bahak, dia meremehkan Dev. Jackie tahu kalau Bobby dan belasan bawahannya yang melawan Dev semalam hanyalah preman-preman kecil, mereka tidak punya kekuatan, tentu kalah Deng dan Dev. Tapi hari ini berbeda, orang yang dia cari adalah orang-orang yang berlatih bela diri, mereka sudah bisa melakukan pertarungan I/10, tidak ada sulitnya mengalahkan Dev. Sepertinya tamparan semalam sudah membuatmu gila, seharusnya saya patahkan saja tangan dan kakimu, agar menghemat pertunjukan badut loncatmu di depanku. Dev melirik Jackie dan berkata, sialan masih berani mengungkit masalah semalam, hari ini kalau saya tidak membuatmu berlutut di hadapanku maka saya tidak lagi bermarga wibowo. Jackie berkata lalu menoleh pada orang-orang yang ada di belakangnya, saudaraku. Pukul bocah ini sampai dia berlutut di tanah, ada yang berani membayar 100 juta untuk kalian yang bisa menghabisinya, itu semua tergantung kalian. Setelah mendengar ada bayaran 100 juta, tatapan beberapa orang itu langsung bersinar. Tenang saja, kalau kamu memerintahkan untuk membuatnya menangis maka kami tidak akan membiarkannya tertawa. Kalau kamu mau dia berlutut maka kami tidak akan membiarkannya berdiri. Bocah ini terlihat begitu lemah. Satu tendanganku akan membuatnya berteriak kesakitan. Beberapa orang itu menatap Dev dengan jijik, mereka sama sekali tidak menganggap Dev. 100 juta itu, dikeluarkan oleh sana. Dev bertanya pada Jackie. Benar sekali, saya tidak takut memberitahumu, lantas setelah tahu apakah kamu berani mencari gara-gara dengannya? Kamu sudah memukul Tuan Navarro, keluarga Kintan tidak akan membiarkanmu begitu saja, sekarang saya hanya sedang memberi hidangan pembuka padamu terlebih dulu. Jackie mengangguk tanpa merasa segan. Baik, sepertinya saya memang tidak seharusnya berbelas kasihan lagi. Dev merenggangkan tangannya santai, lalu tiba-tiba melemparkan satu tendangan pada Jackie. Suara hantaman terdengar, Jackie yang ditendang melayang dan mendarat dengan keras di tanah. Beberapa orang yang tadinya masih menatap dengan penuh penghinaan, seketika ekspresi mereka membeku, mereka semua tidak mempercayai pemandangan di depan mereka. Untuk menendang seseorang hingga terbang dengan satu tendangan membutuhkan tenaga yang besar, sepertinya Dev punya sedikit keahlian. Uhuk uhuk uhuk. Jackie yang tersungkur di tanah tiba-tiba batuk seteguk darah, lalu berteriak histeris. Bunuh dia, bunuh dia. 4-5 orang itu saling memandang lalu teringat pada uang cape sebesar 100 juta, mereka menggertakkan giginya lalu menyerbu. Beberapa orang itu memang pernah berlatih, jadi mereka menggabungkan tenaga dan kekuatan mereka. Kecil, Dev tiba-tiba menyeringai dan menerjang mereka. Bam bam bam. Tidak sampai setengah menit, beberapa orang yang pernah berlatih bela diri yang dipanggil oleh Jackie semuanya tersungkur dan berteriak kesakitan di tanah. Jackie yang melihatnya kebingungan, dia menelan ludahnya, dan wajahnya terlihat penuh keterkejutan. Dia tidak menyangka selama 3 tahun di penjara Dev berlatih hingga sekuat ini. Orang-orang yang diacari itu semuanya adalah ahli bela diri, dan sangat terkenal di jalanan, tapi mereka kalah dengan mudah di hadapan Dev. Kamu masih mau membunuhku? Dev menatap Jackie dengan mengejek dan perlahan-lahan mendekatinya yang sudah tersungkur di tanah. Kamu, apa maumu? Jackie terlihat ketakutan dan terus mundur. Ini adalah ide sana, saya.
Tapi belum sempat Jackie menyelesaikan kalimatnya, Dev mengangkat kaki dan menginjak lengan Jackie. Jackie berteriak kesakitan, dan lengannya terasa sangat sakit. Lengan Jackie patah. Jangan terus menggunakan Sana untuk menekanku. Saya tidak peduli baik Sana maupun Navarro, saya tidak akan membiarkan mereka begitu saja. Setelah berkata Dev langsung berbalik dan pergi, dia tidak menghiraukan jeritan kesakitannya Jackie. Bab 28. Pasar antik tepi jalan kota Surau. Pasar antik ini adalah pasar barang antik terbesar yang ada di seluruh kota Surau. Banyak pecinta barang antik akan datang kemari untuk berbelanja. Kios-kios memenuhi kedua sisi jalan, dan menjual berbagai jenis barang, seperti giok emas dan perak, kaligrafi dan lukisan-lukisan kuno, dan lain-lain. Di tempat ini, hampir tidak ada barang yang tidak bisa didapatkan. Tetapi keaslian barang tergantung pada kemampuan sendiri, sekalipun para ahli yang berpengetahuan luas bisa terjebak oleh teknologi pemalsuan di tempat ini yang terlalu kuat. Barang di sini yang asli dan palsu bercampur menjadi satu, bisa mendapatkan yang asli atau tidak itu tergantung dua hal, satu adalah kemampuan membedakan, dua adalah keberuntungan. Dev tidak pernah datang ke tempat seperti ini sebelumnya, sekarang dia melihat barang-barang yang mempesona ini dan merasa penasaran. Melihat ekspresi Dev, para pemilik kios merasa senang, pemuda ini jelas terlihat baru pertama kali datang, orang-orang seperti ini paling mudah ditipu. Adik, kamu sedang mencari apa? Di tokoku apapun ada, saya jamin semuanya asli. Seorang pemilik kios yang gemuk dan berminyak menarik Dev, wajahnya dipenuhi dengan senyuman ramah lalu berbisik pada Dev. Saya beritahu ya. Hari ini saya berhasil menggali beberapa barang dari bawah tanah dan menemukan barang-barang yang sudah berusia ribuan tahun. Kalau kamu membelinya, saya jamin harganya akan menjadi berlipat ganda. Dev melirik kios milik si gemuk itu. Tidak besar, hanya seukuran 2 meter, tapi dipenuhi dengan barang-barang yang tampak sudah sangat tua, bahkan ada beberapa perunggu yang bahkan sudah tertutupi oleh patina. Melihat Dev melirik ke arah kiosnya, si gemuk semakin bersemangat. Adik, lihat-lihat saja dulu, ada yang kamu suka. Karena di rumah saya ada yang sakit. Makanya saya menjual barang-barang ini. Kalau tidak saya bahkan tidak ingin menjualnya. Dev tidak memperdulikan pemilik kios itu, dia membungkukkan badannya dan mengambil sebuah besi karatan dan melihatnya dengan cermat. Karena semua barang yang ada di hadapannya terasa mati, hanya sebongkah besi karatan ini yang menarik perhatiannya, dari dalam bongkahan besi itu terus memancarkan energi spiritual. Adik, kamu memang punya selera yang baik. Ini adalah kartu pinggang penjaga dinasti Qing. Hanya saja sudah lama terendam air di bawah tanah. Makanya menjadi sebongkah besi karatan, namun bagaimanapun ini barang peninggalan dari istana, kalau kamu menyukainya saya akan menjualnya seharga 10 juta padamu. Si gemuk yang melihat Dev tertarik pada besi karatan itu langsung bergegas memperkenalkan. Si gemuk sialan itu sepertinya akan mendapatkan keuntungan lagi. Entah dari mana asal bongkahan besi karatan itu dia berani membuka harga 10 juta. Orang gegabu seperti itu tidak mengerti apa-apa. Mereka paling gampang ditipu, apalagi si gemuk yang meladeninya, pasti diperas. Pemilik kios lain yang ada di sekitar menguping lalu berbisik, mata mereka menatap iri pada si gemuk. Tapi, ini memang benar-benar barang bagus. Dev mengangguk, dia memegang bongkahan besi itu dan merasakan energi spiritual yang semakin kuat dari dalam. Si gemuk yang mendengarnya menyeringai lalu berkata dengan nada normal. Tentu saja. Barang-barangku ini barang-barang bagus, saya tidak pernah menipu, kalau bukan karena ada yang sakit di rumah, saya tidak akan menjualnya dengan harga 10 juta, itu adalah kesayanganku. Si gemuk berkata, matanya tiba-tiba memerah dan berderai air mata. Dev yang melihat akting si gemuk tersenyum sinis dalam hati. 10 juta, saya ambil, saya akan mentransfer uangnya padamu. Dev tidak ragu-ragu, dia mengeluarkan ponselnya dan bersiap mentransfer uang. Si gemuk yang mendengarnya langsung berbunga-bunga,
dia mengeluarkan barcode tokonya. Adik ini benar-benar orang yang menyenangkan. Tapi saya beritahu dulu ya, barang yang sudah dibeli tidak bisa diretur atau dikembalikan lagi. Kalau kamu datang untuk meminta retur, saya tidak akan memperdulikanmu. Tenang saja, karena sudah kubeli, tidak akan kuretur. Kalau silap, berarti memang diriku sedang sial. Dev tersenyum lalu mentransfer 10 juta itu pada si gemuk. Saat mendengar bunyi notifikasi uang sudah diterima, si gemuk tiba-tiba tertawa keras. Bab 29. Pada saat itu, orang-orang yang ada di sekitar melihat Dev mengeluarkan 10 juta untuk membeli besi karatan. Mereka berbisik dan mencibir sambil menunjuk-nunjuk, wajah mereka penuh ejekan. Mereka mengira Dev masih muda untuk datang melihat-lihat di sini, dia jelas-jelas sedang diperas. Dev juga tidak memperdulikan mereka, dia juga tidak memperdulikan si gemuk yang tertawa. Sebaliknya, dia mengambil bongkahan besi karatan itu dan mulai mengosoknya dengan kuat. Ser. Satu suara retakan terdengar, besi karatan yang ada di tangan Dev mulai retak, semakin lama semakin besar. Wah, tenaga bocah itu lumayan juga. Dia membeli itu seharga 10 juta untuk melatih kekuatan tangannya. Dari pakaiannya dia tidak terlihat seperti orang kaya, baru dibeli sudah dirusak, bukankah itu arogan sekali? Orang-orang di sekitar merasa tidak masuk akal. Si gemuk juga memperhatikan Dev, dia penasaran dengan apa yang ingin Dev lakukan. Segera, besi karatan itu terbelah, dan dari dalam terlihat cahaya mengkilau yang bersinar. Sepotong batu giok yang hanya seukuran ibu jari, tetapi sebening kristal, berwarna hijau zamrud, muncul di dalamnya. Dev mengambil batu giok itu dan membuang cangkang berkarat itu. Ternyata energi spiritual tadi berasal, si gemuk bertanya sambil tersenyum-senyum. Tidak dijual. Dev menggelengkan kepalanya, dan berniat melangkah pergi dari kios si gemuk. Mendengar perkataan Dev yang menolak untuk menjualnya dan mau pergi begitu saja, wajah si gemuk menjadi serius, sangat berbeda dengan raut wajahnya tadi. Dik, sepertinya kamu keliru, batu giok itu milikku, mana boleh kamu bawa begitu saja. Punyamu. Dev tercengang. Saya sudah membelinya tadi, kenapa jadi milikmu? Mereka semua juga melihatnya. Yang saya jual padamu adalah bongkahan besi yang ada di atas lantai. Bukan batu giok. Kamu boleh membawa bongkahan besi berkarat itu, tinggalkan batu gioknya. Selesai berkata si gemuk memanggil 5-6 orang pria kekar dari dalam rumah, wajah mereka terlihat galak. Bocah itu terlalu muda. Kalau tahu di dalamnya ada sesuatu, buka saja di rumah, dibuka di sini sama saja mencari masalah. Benar-benar sial, harta karun yang baru sampai di tangan akan segera hilang, batu giok itu paling tidak bernilai miliaran kan. Saya rasa miliaran pun tidak cukup. Orang-orang di sekitar merasa kasihan pada Dev tapi tidak ada satupun yang maju dan membantunya. Dev melihat beberapa pria kekar yang muncul dan menyeringai. Toko ilegal seperti kalian berani merebut barang orang. Kurangi omong kosongmu, berikan batu gioknya dan kamu boleh pergi, kalau tidak jangan harap kamu bisa pergi. Si gemuk melepas topengnya dan tidak lagi berpura-pura. Saya sudah dengar sejak lama kalau di pasar antik tepi jalan ini sangat kotor. Sepertinya memang benar ya, saya hari ini juga ingin tahu kalau saya tidak menyerahkan batu gioknya apa yang akan kalian perbuat padaku. Dev tersenyum sinis tanpa rasa takut. Perkataan Dev membuat seluruh pemilik kios yang ada di pasar antik tepi jalan tersinggung. Orang di sekitar mulai mencacinya, dan meminta si gemuk untuk segera turun tangan dan memberi pelajaran kepada Dev. Bocah, kamu cari mati. Selesai berkata, si gemuk langsung melayangkan tinjunya pada Dev. Suara angin menderu, si gemuk ini terlihat jelas berlatih bela diri, kalau tidak kekuatan dan kecepatannya tidak akan seperti ini. Tapi setelah dipikir, masuk akal juga, kalau tidak mempunyai kemampuan mana bisa membuka toko untuk menipu orang. Bab 30. Dev mendengus, dia mengulurkan tangannya lebih cepat dibandingkan si gemuk. Dev menampari wajah si gemuk dengan keras, sampai dia terhempas dan berputar-putar beberapa kali.
Setengah wajahnya menjadi bengkak dan memerah, wajahnya yang memang sudah besar, setelah ditampari menjadi lebih bengkak dan mirip dengan kepala babi. "Hajar dia, bunuh dia!" Si gemuk berteriak jengkel. Beberapa pria kekar itu langsung menerjang ke arah Dev, sambil meraung-raung bam bam bam. Mereka yang baru bergerak tiba-tiba dalam sekejap mata ditendang kembali oleh Dev, dan jatuh tersungkur di tanah. Seketika semua orang tercengang, mereka yang tadinya berteriak-teriak sekarang menutup rapat mulut mereka. Bahkan ada yang diam-diam kabur, mereka tahu kalau hari ini yang datang adalah orang yang kuat. Setelah tertegun sesaat, S1 gemuk berkata dengan wajah muramnya, "Bocah, kamu berani membuat onar di pasar antik tepi jalan, kamu tahu siapa yang menjaga tempat ini? Ini adalah wilayah kekuasaan Yayasan Nusantara, Tuan Yansen yang menjaga tempat ini, kamu tinggal tunggu mati saja." Si gemuk mengeluarkan nama Yayasan Nusantara, bahkan kalau Raja Langit datang pun dia akan gemetar 3 kali mendengarnya. Jarang ada orang yang berani membuat keributan di pasar antik tepi jalan, bahkan inspektur, dan beberapa pejabat penting pun akan mundur dengan patuh setelah mendengar nama Yayasan Nusantara. Yayasan Nusantara. Dev tersenyum sinis. "Kalau saya bilang saya tidak takut pada Yayasan Nusantara, kamu bisa apa? Siapa yang tidak takut pada Yayasan Nusantara?" Dev baru menyelesaikan kalimatnya, tiba-tiba di belakang ada suara yang terdengar, orang yang mendengar suara itu langsung membuka jalan. Seorang pria dengan luka di wajah kirinya berjalan mendekat, dan di belakang itu ada belasan orang berwajah galak yang mengikutinya. Seketika, para pemilik kios dan orang-orang yang ada di sekitar langsung bergidik ngeri melihat orang itu. Sedangkan si gemuk yang melihatnya langsung merangkak ke arahnya, "Kak Javier. Bocah ini membuat keributan di sini, dia juga merebut batu giok yang ingin kuberikan kepada Tuan Yansen, itu adalah giok hijau, yang paling disukai oleh Tuan Yansen." Si gemuk ini benar-benar licik seperti ular. Giok hijau. Mata Javier bersinar. "Bocah, keluarkan batu giok itu untuk kulihat. Kamu bawahannya Yansen?" Dev bertanya pada Javier. "Bajingan, kamu kira nama Tuan Yansen boleh kamu panggil sesuka hatimu?" Si gemuk berusaha bangkit dan menunjuk Dev, "Ini adalah murid terbaiknya Tuan Yansen. Kak Javier, dia yang mengatur keamanan di pasar antik tepi jalan." Dev tidak memperdulikan si gemuk, dan menatap Javier lalu menunjukkan cincinnya. "Apa kamu tahu cincin ini?" Javier melihat sebentar lalu berkata dengan jijik. "Hanya sebuah cincin busuk, untuk apa ku kenali, cepat serahkan batu giok hijau itu, maka saya akan mengampuni ketidaksopananmu terhadap Tuan Yansen." Dev mengeluarkan batu giok, warna hijau dari batu giok itu bercahaya, membuat mata Javier yang melihatnya juga bercahaya. "Cepat, berikan padaku." Javier melambaikan tangannya pada Dev. Dev memainkan batu giok itu dan berkata dengan santai, "Karena kamu tidak mengenali cincinku, kalau begitu, panggil Yansen kemari, setelah dia kemari kalau dia menginginkan batu giok ini maka akan kuberikan kepadanya." "Apa katamu?" Javier murka. "Kamu kira, Tuan Yansen bisa kamu temui sesuka hatimu? Kamu pikir siapa kamu? Dasar tidak tahu diri, sepertinya kamu memaksaku untuk turun tangan. Kalau kamu tidak mau memanggilnya, saya yang akan menelponnya." Dev mengeluarkan ponselnya. "Kamu punya nomor telepon Tuan Yansen?" Javier mengernyitkan keningnya. Kalau bukan orang yang punya hubungan dekat dengan Tuan Yansen, tidak akan mempunyai nomor teleponnya. Sekarang Dev tiba-tiba berkata dia akan menelpon Tuan Yansen, kalau begitu, dia pasti bukan orang biasa. 081166. Dev membacakan nomor telepon Yansen, dan berkata pada Javier, "Bagaimana, kamu yang mau menelpon atau aku?"